Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amma ba'd. Alhamdulillah sekalian, kita bisa bertemu kembali pada kesempatan kali ini untuk anakku yang solehah kelas 12 pada semester genap. Kita akan pelajari kali ini tentang akidah, yaitu beriman kepada qada dan qadar, bagian dari rukun iman yang keenam. Sebelumnya kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke sekalian, kita awali dengan mempelajari tentang pengertian beriman kepada qada dan qadar. Iman menurut istilah dan bahasa. Menurut bahasa, iman adalah yakin atau percaya. Sedangkan menurut istilah, iman yaitu meyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan perbuatan. Nah, bagaimana atau apakah iman kepada qada dan qadar? Mari kita simak bersama-sama. Untuk membiasakan, bacalah surat Ar-Ra'd ayat 11 sampai dengan 15 bagian tadabbur kaitan dengan beriman kepada qada dan qadar. Ini ya. Kemudian gambar berikut menunjukkan yang pertama pengertian, kemudian kaitan takdir, ikhtiar, tawakal, manfaat, dalil naqli yaitu dalil dari Al-Qur'an dan hadis. Berikutnya perilaku yang mencerminkan iman kepada qada dan qadar atau iman kepada takdir, yaitu memiliki karakter religius, taat beribadah gitu ya, menjaga salat lima waktu, jujur, tanggung jawab, kreatif. Tadabbur pada gambar berikut, seorang pekerja bangunan yang amanah sehingga bangunannya kokoh dan tidak mudah roboh. Seorang pelajar yang jujur, cerdas, belajar cerdas, tuntas, ikhlas sehingga dia mendapatkan juara. Tidak lupa dia juga berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kantin kejujuran. Pelajar atau siswa yang berada di kantin kejujuran membayar sendiri sesuai dengan jumlah makanan yang dia makan karena sudah ada daftar harganya. Yang terakhir adalah pejabat yang disumpah supaya tidak melanggar sumpah jabatannya sehingga jabatannya memberikan berkah manfaat untuk bangsa, negara, dan masyarakat. Kita masuk ke pengertian. Qada, qadar itu dalam bahasa Arab. Secara bahasa, qada itu adalah ketetapan atau ukuran. Menurut bahasa. Kemudian secara istilah, ketetapan Allah yang tercatat di Lauh Mahfuz sejak zaman azali. Kemudian qadar menurut bahasa yaitu atau takdir, yaitu ketetapan yang telah terjadi atau keputusan yang diwujudkan. Nah ini ya. Secara istilah adalah ketetapan keputusan Allah yang memiliki sifat maha kuasa atau qadir atas segala ciptaannya. Baik takdir yang berupa kebaikan atau takdir yang buruk. Nah ini sekalian, dasarnya ada di surat Al-A'raf ayat 54. Kemudian berikutnya pembagian takdir sering kita dengar ada dua, takdir mubrom dan takdir mu'alaq. Takdir mubrom yaitu takdir yang tidak dapat diubah atau tidak diubah oleh siapapun. Kita sering mengenal takdir mubrom itu seperti contohnya jodoh, ajal, rizki gitu ya. Ini sudah pasti ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dasarnya Al-Imran 125 tentang kepastian setiap makhluk pasti akan mengalami yang namanya ajal atau kematian. Kemudian yang kedua adalah takdir mu'alaq. Takdir mu'alaq yaitu takdir yang masih dapat diubah melalui usaha atau ikhtiar manusia. Nah ini dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim.
Sungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum sehingga mereka mau mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Ini sudah jelas ya. Takdir mu'allaq. Nah, ini kaitannya dengan sangat erat kaitan dengan ikhtiar kita semua untuk merubah takdir mu'allaq itu. Dalil naklinya ada di At-Taubah 51, kemudian Al-Qamar ayat 49, kemudian An-Nahl, silahkan disimak sendiri ya. Kemudian terakhir kaitannya antara takdir, ikhtiar dan tawakal. Jadi ikhtiar berusaha melakukan segala daya dan upaya untuk mencapai sesuatu sesuai dengan yang dikehendaki. Itu ikhtiar, berusaha maksimal. Kemudian takdir adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita simak bersama. Kemudian apa itu tawakal? Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ini tawakal dia akan dengan sikap pasrah dan menyerahkan segala usahanya kepada Allah setelah didahului ikhtiar yang maksimal. Itu tawakal. Nah, ini sekalian, maka apa kaitannya ikhtiar, tawakal, dan takdir Allah saling berkaitan untuk menentukan hasil akhir? Maka kita wajib melakukan ikhtiar maksimal, berdoa, dan akhirnya hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan fungsi iman pada takdir Allah mendorong kemajuan, kemakmuran, ya, menghindari sifat sombong, melatih husnudzon, berbaik sangka, melatih kesabaran, terhindar sikap ragu karena kita percaya dengan takdir Allah akan indah pada waktunya. Kemudian perilaku yang mencerminkan iman pada takdir Allah, qada dan qadar, yaitu yakin terhadap takdir Allah, memahami seluruh tentang takdir Allah, kemudian Allah tidak akan menyalahi hukumnya atau sunatullahnya. Nah, ini ya. Terakhir bersyukur dengan segala yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, inilah sekalian yang perlu saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Maka akhirnya mari kita berusaha semaksimal mungkin agar supaya kita yakin dengan takdir Allah yang akhirnya dalam karakter kita akan menjadi pelajar yang religius, yang mendirikan sholat wajib berjamaah, zikir setelah sholat, baca Al-Quran, ya. Memiliki karakter yang jujur, peduli, tanggung jawab, kreatif. Nah, ini harapannya adalah setelah kita mempelajari beriman kepada qada dan qadar. Saya kira itu pada kesempatan kali ini yang perlu saya sampaikan. Semoga bermanfaat, dan sekali lagi tetap jaga protokol kesehatan agar kita semua sehat jasmani rohani dan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita selalu mendapatkan rahmat ridhonya dan keberkahan dalam hidup di dunia dan nanti bahagia, sukses, mulia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurang maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.